Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita dapat melaksanakan perkuliahan pengembangan evaluasi pembelajaran PAI dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Aulia Faizah, mahasiswi Pasca Sarjana Pendidikan Agama Islam UIN Malik Ibrahim Malang. Sebelumnya yang saya hormati Ibu Dr. Indah Aminatus Zuhriyah MPD selaku dosen pengampu, dan tak lupa kepada teman-teman Magister Pendidikan Agama Islam kelas A yang berbahagia. Baiklah, untuk perkuliahan siang hari ini saya sedikit membahas tentang makna skor atau pengukuran dan nilai atau penilaian. Nah, sebagai tenaga pendidik, pastinya kita tidak asing lagi dengan yang dimaksud pengukuran dan juga penilaian. Akan tetapi, pengukuran dan penilaian sering dianggap sama. Padahal, pengukuran dan penilaian adalah memiliki makna yang berbeda. Baiklah, di sini kita akan sedikit membahas tentang apa itu pengukuran dan apa itu penilaian. Pertama yaitu pengertian pengukuran secara umum. Pengukuran adalah proses pemberian angka-angka atau label kepada unit analisis untuk mempresentasikan atribut-atribut tersebut. Jadi, contohnya kita mengukur panjang buku menggunakan penggaris dan lain-lain, itu termasuk dinamakan pengukuran. Nah, yang selanjutnya yaitu pengertian pengukuran dalam pendidikan. Nah, dalam bidang pendidikan tersendiri, pengukuran yaitu mengukur atribut atau karakteristik peserta didik tertentu. Nah, yang diukur di sini adalah karakteristiknya. Menurut Zainul dan Nasution, pengukuran yaitu memiliki dua karakteristik. Yang pertama yaitu penggunaan angka atau skala tertentu, dan yang kedua menurut suatu aturan atau formula. Untuk pengertian pengukuran menurut para ahli bisa dicek selengkapnya di sini. Nah, untuk selanjutnya yaitu pengertian penilaian secara umum. Apa itu yang dimaksud dengan penilaian? Apa bedanya dengan pengukuran? Nah, kalau untuk penilaian, arti secara umum yaitu kegiatan untuk mengambil keputusan atau menentukan sesuatu berdasarkan kriteria baik atau buruk. Nah, kalau pengukuran tadi bersifat kuantitatif, untuk penilaian ini bersifat deskriptif atau kualitatif. Nah, selanjutnya pengertian penilaian dalam pendidikan. Dalam pendidikan, penilaian adalah kegiatan menentukan nilai suatu objek seperti baik atau buruknya, efektif atau tidak efektifnya, berhasil atau tidak berhasil, dan semacamnya dengan kriteria atau tolak ukur yang telah ditetapkan sebelumnya. Untuk pengertian penilaian menurut para ahli bisa kita simak di PPT yang saya sajikan. Silahkan disimak. Setelah kita simak tentang apa itu pengukuran dan apa itu penilaian, lalu adakah hubungan antara pengukuran dan penilaian? Jadi, pengukuran dan penilaian merupakan dua proses yang berkesinambungan, terutama di dalam bidang evaluasi pembelajaran. Pengukuran dilaksanakan terlebih dahulu yang menghasilkan skor, dan dari hasil pengukuran kita dapat melaksanakan penilaian. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan, fungsi, dan makna pengukuran dan penilaian. Nah,
Pengukuran dan penilaian dalam bidang pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting karena melalui proses pengukuran dan penilaian kita dapat menentukan tingkatan peserta didik. Kita dapat membebaskan peserta didik dari suatu kesatuan, dapat menaikkan peserta dari suatu tingkat ke tingkat yang lebih tinggi, dan juga memberikan umpan balik untuk memperbaiki kinerja dari peserta didik. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan pengukuran. Jadi tujuan pengukuran dapat kita simak ada 4. Yang pertama pengelompokan, dan yang kedua penilaian, yang ketiga motivasi, dan yang keempat penelitian. Yang pertama pengelompokan. Jadi tujuan pengukuran di sini adalah untuk kita dapat mengelompokkan berdasarkan tingkat keterampilan, umur, jenis kelamin, kondisi kesehatan, minat, dan lain-lain. Jadi di sini juga guru dapat menempatkan siswanya ke dalam kelompok-kelompok tertentu sesuai dengan tingkat kemampuannya. Nah, yang kedua yaitu penilaian. Jadi, tujuan utama penilaian yaitu adalah memberikan informasi tentang kemajuan yang dicapai dalam proses pembelajaran yang dikerjakan dan posisi siswa di dalam kelompoknya. Karena dengan mempertimbangkan seluruh faktor ini, penilaian harus dilakukan secara objektif, sehingga dapat mencerminkan kemajuan yang diperoleh dan perbaikan-perbaikan yang diperlukan. Nah, yang ketiga yaitu motivasi. Motivasi adalah merupakan kekuatan yang memandu seseorang untuk mencapai hasil yang tertinggi. Nah, yang selanjutnya yaitu penelitian. Penelitian adalah penyelidikan yang dilakukan secara sistematis untuk meningkatkan ilmu pengetahuan. Nah, untuk selanjutnya, tujuan, fungsi, dan makna penilaian. Tujuan dari penilaian adalah sebagai berikut. Yang pertama, selektif. Yang kedua, diagnostik. Yang ketiga, placement. Dan yang keempat, pengukur keberhasilan. Nah, selektif di sini yaitu artinya penilaian ditunjukkan untuk memisahkan antara peserta didik yang masuk dalam kategori tertentu dan yang tidak masuk dalam kategori tertentu. Yang kedua yaitu diagnostik. Diagnostik adalah mengadakan penilaian. Jadi guru mengadakan diagnosa kepada siswa tentang kebaikan dan kelemahan oleh peserta didik. Yang ketiga yaitu sebagai penempatan atau placement, yaitu artinya sekelompok siswa yang mempunyai hasil penilaian yang sama akan berada pada kelompok yang sama. Apabila hasil penilaian itu tidak sama, maka peserta didik juga tidak akan masuk dalam kelompok yang sama. Nah, untuk selanjutnya yaitu sebagai pengukur keberhasilan. Nah, penilaian di sini dapat digunakan untuk mengetahui sejauh mana suatu program ini berhasil diterapkan, program ini efektif ataupun tidak efektif, dan lain-lain. Nah, untuk selanjutnya yaitu fungsi penilaian belajar. Yang pertama yaitu sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kenaikan kelas. Yang kedua, sebagai umpan balik dalam perbaikan proses belajar mengajar. Dan yang ketiga, meningkatkan motivasi belajar siswa. Dan yang keempat, evaluasi diri terhadap kinerja siswa. Untuk selanjutnya, tujuan penilaian dalam pendidikan. Yang pertama yaitu sebagai grading. Yang kedua sebagai alat seleksi. Yang ketiga untuk menggambarkan sejauh mana seorang peserta didik telah menguasai kompetensi. Dan yang keempat sebagai bimbingan. Yang kelima sebagai alat diagnosis. Dan yang keenam sebagai alat prediksi. Nah, sebagai grading di sini yaitu maksudnya penilaian ditunjukkan untuk menentukan atau membedakan kedudukan hasil kerja peserta didik dengan dibandingkan peserta didik lainnya. Yang kedua sebagai alat seleksi. Nah, sebagai alat seleksi yaitu ditunjukkan untuk memisahkan antara peserta didik yang masuk dalam kategori tertentu maupun yang tidak. Jadi peserta didik yang boleh masuk sekolah tertentu ataupun yang tidak boleh. Yang selanjutnya yaitu untuk menggambarkan sejauh mana seorang peserta didik telah menguasai kompetensi, sudah memahami materi maupun yang belum memahami materi. Untuk selanjutnya yaitu sebagai bimbingan. Nah, penilaian bertujuan untuk mengevaluasi hasil belajar peserta didik
dalam rangka membantu peserta didik untuk memahami dirinya. Apabila ada peserta didik yang belum memahami materi atau belum memahami kompetensi yang telah kita ajarkan, maka penilaian ini juga bertujuan sebagai bimbingan agar untuk kedepannya peserta didik lebih berhasil ataupun lebih efektif dalam memahami materi. Nah, untuk yang selanjutnya, yang kelima, yaitu sebagai alat diagnosis. Jadi penilaian ini bertujuan untuk menunjukkan kesulitan belajar yang dialami peserta didik, sehingga kita sebagai tenaga pendidik dapat mengetahui apabila peserta didik mengalami kesulitan dalam belajar. Nah, yang keenam yaitu sebagai alat prediksi. Tujuannya untuk mendapatkan informasi yang dapat memprediksi bagaimana kinerja peserta didik pada jenjang pendidikan berikutnya atau dalam pekerjaan yang sesuai. Selanjutnya, makna penilaian pendidikan. Yang pertama bagi siswa, yang kedua bagi guru, dan yang ketiga bagi sekolah. Nah, apa sih makna penilaian pendidikan dalam khususnya bagi siswa? Yang pertama, bagi siswa, apabila siswa memperoleh hasil yang memuaskan, maka siswa akan termotivasi untuk belajar lebih giat agar mendapat hasil yang lebih memuaskan lagi. Akan tetapi, apabila siswa belum mendapatkan hasil yang memuaskan atau tidak memuaskan, maka siswa akan termotivasi untuk belajar lebih giat dan lebih giat lagi. Nah, selanjutnya yang kedua bagi guru. Apa sih makna penilaian bagi guru? Yang pertama, yaitu guru dapat mengetahui siswa mana yang berhasil menguasai materi dan siswa mana yang belum berhasil menguasai materi. Dan yang kedua, guru dapat mengetahui apakah materi yang diberikan dapat diterima oleh siswa dengan baik sehingga mudah difahami maupun mudah dimengerti. Dan yang ketiga, guru dapat mengetahui apakah metode yang sudah digunakan berhasil, efektif, sudah tepat, ataupun belum. Nah, selanjutnya untuk sekolah, yang pertama dengan penilaian, selain pendidik dapat mengetahui hasil belajar siswa, maka dapat diketahui pula kondisi belajar yang sudah diciptakan sesuai harapan atau belum. Karena hasil belajar merupakan cerminan kualitas dari sekolah itu sendiri. Nah, yang selanjutnya yaitu informasi dari tenaga pendidik atau guru tentang tepat atau tidaknya kurikulum untuk sekolah sebagai bahan pertimbangan bagi perencanaan sekolah untuk masa yang akan datang. Baiklah teman-teman, untuk kesimpulan pada materi hari ini, yang pertama, pengukuran adalah penentuan besaran atau kapasitas biasanya terhadap suatu standar atau suatu pengukuran. Nah, untuk pengukuran ini sifatnya adalah kuantitatif. Selanjutnya untuk penilaian atau assessment adalah penerapan berbagai cara dan penggunaan beragam alat penilaian untuk memperoleh informasi tentang sejauh mana hasil belajar peserta didik atau ketercapaian kompetensi peserta didik. Pengukuran dan penilaian ini memiliki hubungan yang tidak bisa dipisahkan dan penilaian dan pengukuran ini merupakan berkesinambungan. Dan yang terakhir, pengukuran dan penilaian memiliki banyak fungsi, manfaat, dan makna baik itu untuk peserta didik maupun untuk tenaga pendidik dan untuk sekolah itu sendiri. Demikianlah penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk semuanya dan mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.